Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kerucut. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah membahas rumus dasar volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Di akhir nanti ada beberapa pembahasan contoh soal, tapi masih terkait dengan rumus dasar volume dan luas permukaan kerucut. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas contoh-contoh yang lebih kompleks pengembangan dari volume dan luas permukaan kerucut ini. Minggu kemarin kita sudah sama-sama mempelajari tentang volume dan luas permukaan tabung. Nah, untuk bagian awal dari pertemuan kali ini, mari kita lihat video berikut untuk membandingkan volume tabung yang pernah dipelajari dengan volume kerucut yang akan dipelajari, dan nanti kita cari hubungannya untuk menemukan volume kerucut. Pada kesempatan kali ini, kita akan tentang volume tabung, perbandingannya dengan volume kerucut. Di sini ada sebuah tabung dan sebuah kerucut dengan diameter yang sama dan tingginya sama. Yang jadi simulasi hari ini, permasalahannya adalah berapa kali volume tabung dibandingkan dengan volume kerucut ketika tinggi dan diameternya sama. Kita akan coba dengan menuangkannya oleh air dari kerucut, diisikan ke tabung hingga penuh berapa kali. Kita coba ya, selamat menyaksikan. Dan ternyata hasilnya adalah 3 kali volume kerucut. Demikian simulasi hari ini. Selamat belajar. Nah, sudah sama-sama kita saksikan videonya ya. Bagaimana? Apakah kalian bisa menarik kesimpulan hubungan antara volume tabung dan volume kerucut pada video tersebut? Baiklah, sekarang kita lihat beberapa poin dari video tersebut yang bisa kita simpulkan untuk memperoleh rumus volume kerucut. Dari hasil simulasi diperoleh fakta bahwa untuk ukuran jari-jari alas dan tinggi yang sama berlaku. Sini tadi kan di video, tabung dan kerucut memiliki jari-jari alasnya panjangnya sama dan tingginya juga sama. Ternyata sesuai video tadi berlaku bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Tadi satu tabung diisi sampai penuh itu 3 kerucut. Atau volume kerucut itu sama aja 1/3 kali volume tabung. Atau volume tabung dibagi 3. Ya. Sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung seperti yang sudah kita pelajari, VR kuadrat kali T. Luas alas, VR kuadrat, luas daerah lingkaran, kali tinggi. Ini volume tabung ya. Atau kita tuliskan V untuk volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat T. 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Dengan V sebuah konstanta, nilainya biasa digunakan 3,14 atau 22/7. Itu pendekatannya ya. Nah, itu
volume kerucut. Mudah diingat ya, jadi volume kerucut adalah 1/3 kali volume tabung. Ini kan volume tabung. Kita lihat contohnya. Contoh pertama. Tentukan volume kerucut berikut. Sini ada sebuah kerucut, jari-jarinya 4 cm dan tingginya 12 cm. Sini tingginya ya. Ini digambarkan di sini, sama aja ke sini. Tingginya 12 cm. Kita akan hitung volumenya. Alternatif penyelesaian. Nah, kita tuliskan rumus yang tadi. V volume sama dengan 1/3 VR kuadrat T. 1/3 kali V kali R-nya 4, berarti 4 kuadrat, kali T-nya 12. Tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Volume sama dengan V kali 16, dari mana 16? 4 kuadrat, 16 kali 4. 4 dari mana? Ini kebetulan habis dibagi, bisa dibagi ya, 12 bagi 3, 4. Ini untuk mempermudah saja, 12 bagi 3, 4. Berarti 4 kuadrat 16, jadi 16 kali 4, 64 V cm. Ini kalau dalam bentuk V, ya, belum dicari pendekatannya, segini luasnya. Kalau kita misalkan ambil pendekatan V-nya, mau 3,14, mau 22/7, nah kita coba kalau pendekatannya 3,14, jika V mendekati 3,14, maka volumenya berarti tinggal kalikan aja, 64 V, berarti 64 kali 3,14, sama dengan 200,96 cm. Ini luas kerucut ini dengan pendekatan V 3,14. Luasnya adalah 200,96 cm. Begitu ya, jangan lupa. 1/3 VR kuadrat kali T itu volume kerucut. Selanjutnya, kita lanjutkan satu lagi tentang luas permukaan kerucut. Seperti waktu mempelajari tentang tabung, luas permukaan itu tinggal jumlah dari seluruh luas sisinya di jaring-jaringnya. Nah, kita lihat gambarnya. Ini ada sebuah kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Nah, garis ini, S, ini disebut sebagai garis pelukis. Ini kan garis bantu saja ketika melukis. Dalam kenyataannya ini nggak ada rusuk seperti ini, nggak ada garis ini ya, karena ini berupa lengkungan sisi selimut namanya S. Ini lingkarannya dengan jari-jari R. Satu kerucut terdiri dari dua sisi, yaitu satu sisi alas dan satu selimut kerucut. Selimut kerucutnya berbentuk ini. Berbeda dengan waktu tabung ya. Tabung itu alasnya lingkarannya ada dua, alas dan tutup. Selimut satu, berarti ada 3 sisi. Kalau kerucut hanya memiliki 2 sisi. Sisi alas berupa lingkaran dan selimut berupa juring. Lingkaran namanya juring, ini sebuah juring. Nah, berarti luas permukaan kerucut tinggal luas alas atau luas daerah lingkaran ditambah dengan luas selimut kerucut. Nah, ini luas permukaan kerucut sama dengan luas sisi alas ditambah luas sisi selimutnya. Alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas daerahnya VR kuadrat. Luas sisi alasnya VR kuadrat. Nah, luas selimut kerucut itu tinggal VRS. V kali R kali S. Dengan S tadi garis panjang garis pelukis. Ya. Atau bisa kita faktorkan. Ada unsur yang samanya VR, berarti VR kali VR kuadrat bagi VR itu R, VRS bagi VRS. Jadi VR kali R tambah S. Nah, ini mau pakai yang
belum difaktorkan, yang ini boleh, yang ini juga sama. Ini dua bentuk yang sama, hanya ini hasil pemfaktoran supaya kelihatan lebih sederhana. Tapi kalau secara logika lebih masuk yang ini nih. Kenapa? Karena ini VR kuadrat luas alas, VRS luas selimut. Luas permukaan kerucut jumlah dari alas dan selimut. Ya. S merupakan garis pelukis pada kerucut. Tuh, tadi sudah disebutkan ya. Nah, sekarang kita lihat. R, T, dan S ini membentuk segitiga siku ya. Siku-siku di sini. R dan T yang membentuk sudut siku-siku. Sehingga panjang S ini bisa ditentukan dengan rumus Pitagoras ya. Berlaku di sini teorema Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, atau S sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini untuk menentukan panjang garis pelukisnya S. Nah, dari sini kalau misalkan R ya tinggal dibalikan saja. R sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat kurangi T kuadrat. Kalau T, akar kuadrat dari S kuadrat kurangi R kuadrat. Ini tergantung nanti kebutuhan apa yang belum diketahui ketika kita mau menghitung luas permukaan kerucut. Kita coba contohnya ya. Next. Contoh yang kedua, tadi contoh pertama tentang volume. Tentukan luas permukaan kerucut yang memiliki ukuran tinggi 24 cm dan jari-jari alas 7 cm. Nah, ini gambarnya. Jari-jarinya 7, tingginya 24. Berarti S-nya garis pelukis belum ada ya. Kita cari dulu garis pelukisnya. Nah, S, panjang garis pelukis, S sama dengan akar R kuadrat, berarti 7 kuadrat, tambah T kuadrat, 24 kuadrat, sama dengan akar 7 kuadrat, 49, ditambah 24 kuadrat, 576, sama dengan 49 tambah 576, 625. Kebetulan ada nih akar kuadratnya 25. Karena 25 kali 25, 625 atau 25 kuadrat ya. Jadi S-nya 25 ya. Sehingga luas permukaan kerucut yang akan kita tentukan, yang akan kita hitung luasnya, L sama dengan, kita gunakan yang sudah disederhanakan, VR kali R tambah S. Masukkan angka-angkanya, V kali R-nya 7, kali, jumlahkan R tambah S, 7 tambah 25. 7 tambah 25, 32. 32 kali 7, 224 ya. 224 V cm persegi. Itu kalau V-nya belum dihitung dengan pendekatan. Nah, bagaimana kalau kita pilih, sekarang kita coba kalau pendekatannya 22/7. Mungkin kalian waktu SD sering sama gurunya katanya kalau jari-jari 7 gunakan pendekatan V-nya 22/7, kalau kelipatan 7. Ya, itu untuk membantu ya, walaupun pada dasarnya boleh. Mau pakai 3,14 boleh, 22/7 juga boleh. Oke, dalam kesempatan kali ini kita coba V-nya 22/7. Ketika V-nya 22/7, maka luasnya berarti tinggal 224 kali V-nya 22/7. Bisa kalikan dulu, 224 kali 22, terus dibagi 7, atau bisa bagi dulu boleh. 224 dibagi 7, 32, ya, kali 22. Hasil akhirnya 704 cm persegi. Ya. Itu luasnya. Jadi kalau masih dalam bentuk V, 224 V, ketika sudah digunakan pendekatan V 22/7, luas kerucut ini adalah 704 cm persegi. Ini luas permukaan ini biasanya digunakan kalau kita mau membuat sebuah kerucut, kita butuh bahan berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi luas kulitnya.
Kalau kita mau buat kerucut, kemudian kita ingin tahu berapa sih luas bahan yang dibutuhkan. Nah, itulah luas permukaan. Kalau volume, isinya. Makanya tadi di awal percobaannya dengan mengisi air. Itu perbedaannya. Nah, contoh yang ketiga, kita coba bahas contoh soal UN SMP tahun 2014. Nah, soalnya seperti ini. Kalau UN bentuknya pilihan ganda. Perhatikan gambar gabungan kerucut dan tabung di samping. Nah, ini gabungan ya, bawahnya tabung, ke atasnya kerucut. Banyak mungkin benda yang seperti ini ya. Apa kira-kira? Ya, mungkin peluru atau rudal atau apa, banyak lah. Mungkin benda di rumah juga ada yang gabungan gini ya. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah yang ditanya luas permukaan. Ini ada optionnya, pilihan ganda, kemudian gunakan V 22/7. Kita coba ya, kita lihat dulu unsurnya. Diketahui R sama dengan 7. Kenapa 7? Karena ini diameter 14, berarti jari-jari setengahnya, 14 bagi 2, 7 cm. Tinggi tabung 12, ini. Tinggi kerucut, dari sini ke sini, tinggi kerucut 36, itu tinggi benda, dikurangi tinggi tabung 12. 36 kurangi 12, jadi 24. Ini tinggi kerucut, 24. Sehingga S, garis pelukis yang ini, akar kuadrat dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Berarti seperti contoh 2 tadi ya. Jadi 49 tambah 576, 625. Akar kuadratnya 25. Jadi garis pelukisnya 25. Kebetulan sama dengan yang tadi. Sehingga penyelesaiannya, luas benda ini, karena ini gabungan, itu sama dengan luas alas. Lihat ini alas. Tambah luas selimut tabung, tambah luas selimut kerucut. Jadi hanya ada 3 di sini ya. Alas, selimut tabung, dan selimut kerucut. Kenapa tutup tabung dan alas kerucut tidak dihitung? Karena itu saling menutupi ya, bukan jadi permukaan. Permukaan benda ini hanya bagian bawah, kemudian selimut tabung, dan di atas selimut kerucut. Kalau alas kerucut dan bagian atas tabung itu tertutup, saling menutupi, tidak menjadi permukaan. Itu yang dimaksud konsep luas permukaan, jadi luas kulitnya bagian luar. Jadi contohnya ketika kita mau mengecat benda ini, yang kena cat yang mana saja ya Pak? Kan hanya ada 3 permukaan, bagian bawah, kemudian lengkungan tabung ini, sama bagian atas selimut kerucut. Gitu ya, itu namanya luas permukaan. Lanjutkan. Sehingga L sama dengan luas alas berupa lingkaran VR kuadrat, luas selimut tabung, bisa dibuka lagi, waktu belajar tabung, luas selimut tabung itu 2 VRT, tambah luas selimut kerucut, tadi dipelajari rumusnya VRS, masukkan nilai-nilainya, L sama dengan V, R-nya 7 kuadrat, tambah 2 kali V kali R-nya 7, T-nya 12, ini tinggi tabung, jangan lupa ya, tinggi tabung, tambah V kali 7, itu R, kali S, S-nya 25, nih yang tadi dihitung, 25. Tinggal hitung, 7 kuadrat 49, jadi 49 V, 2 kali 7, 14, 14 kali 12, 168 V, 7 kali 25, 175, jadi 175 V, kita jumlahkan, 49 tambah 168 tambah 175, itu sama dengan 392 V cm persegi. Karena V-nya 22/7, berarti tinggal kalikan saja 392 kali 22/7, sama dengan 1232 cm persegi. Menghitungnya boleh kalikan dulu, 392 kali 22, lalu dibagi 7, atau bisa bagi dulu boleh, 392 bagi 7, itu 50, berapa ya? 56 kali 22, hasilnya segini sama.
1232 cm persegi. Demikian untuk pembahasan tentang luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di bangun ruang sisi lengkung yang lainnya dan contoh-contoh lainnya pengembangan soal-soalnya dan pengembangan masalahnya untuk lebih memahami tentang bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.